野村が大好きなみんなを守りたいんだ。よし、俺たちも加勢する。相手はクラガドールの海賊だ。ゴエモンはゴエンだ。それがどうし Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini Mimin Andre kembali mau melanjutkan alur cerita One Piece episode yang ke-12. Gak perlu nunggu lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. 激突黒猫海賊団坂道の大攻防。 Setelah kemarin Luffy dan kawan-kawan setuju membantu Usopp melawan bajak laut Kuro. Usopp menjelaskan jika satu-satunya jalan desa adalah melewati lereng dan harus bertahan di sini. Kemudian Usopp pun menanyakan kemampuan masing-masing. お前ら何ができる？切る。伸びる熱せぬ。俺は隠れる。 Scan pun berganti dengan Klahadore yang menemukan bungkusan di meja dan menanyakannya pada Mary. Mary pun menjelaskan, jika itu adalah hadiah dari Kaya untuk perayaan 3 tahun Klahadore. Mendengar itu, Klahadore langsung menjatuhkan dan menginjak bungkusan. 血が騒ぐというか。 Selanjutnya, Klahadore pun langsung berterus terang pada Mary jika selama ini dia bersandiwara dan akan segera mengakhirinya. Tiba-tiba keluar senjata pisau di jari Klahadore dan Mary pun langsung tumbang dalam serangan pertama. Setelah menumbangkan Mary, Klahadore pun berjalan ke atas menuju kamar Kaya. Saat sampai di kamar Kaya, Klahadore langsung mengarahkan pisau di leher Kaya dan akan menyerangnya. Namun entah mengapa Klahadore mengurungkan niatnya dan keluar. Paginya terlihat anak buah Klahadore yang membangunkan Django di kapal. Setelah Django bangun, Django pun langsung memimpin dan menyuruh anak buahnya untuk mulai berlayar. Kembali ke scan Usopp, terlihat Usopp dan kawan-kawan yang menuangkan minyak di lereng pertahanan. Melihat ide cemerlang ini, Luffy pun langsung memuji kehebatan Usopp. お前よくこんなチョコ材なこと思いつくな。 そりゃそうだ。 Berganti ke Django, terlihat Django dan anak buahnya yang telah tiba di pantai. Di sini anak buah Django melihat jika ada 2 kapal lain di sebelah, namun Django menyuruh mengabaikannya dan segera melakukan penyerangan. Semakin siang, terlihat Luffy dan Zoro yang mulai bosan menanti datangnya penyerang. Tiba-tiba Nami mendengar suara ramai di tempat lain. Disitulah Usopp sadar jika ada jalan lain menuju desa. 北にもここと同じ場所がある。まさか。 Mendengar itu, Luffy yang panik meminta Usopp menunjukkan arahnya. Setelah Luffy dan Usopp pergi, Nami juga ikut panik dan baru ingat jika hartanya juga ada di pantai sebelah. Nami pun tak sengaja menginjak minyak dan akhirnya menyeret Zoro ke bawah. Setelah berlari dengan kencang, Usopp pun berhasil tiba di lereng sebelah dan langsung menembak pasukan penyerang. Di sini Usopp memperkenalkan diri sebagai Kapten Usopp yang siap bertarung. Namun dalam hati, Usopp heran kenapa Luffy belum juga sampai. Di sisi lain, terlihat Zoro yang berjuang keras naik lereng minyak. Sedang Luffy malah tersesat sampai ke desa. 村に出ちまったぞ。おかしいな。 Kembali ke Usopp, di sini Django sadar jika Usopp adalah orang yang ditemuinya di pinggir pantai kemarin. Django pun mengancam Usopp yang dibalas Usopp dengan ancaman 100 juta bawahannya akan menyerang. Setelahnya Django dapat laporan dari anak buah. Rupanya dari kapal sebelah ada harta senilai 50 juta. Mendengar itu, Usopp pun langsung berakting jika harta itu miliknya. Di sini Usopp memberikan harta itu gratis asal Django tidak jadi menyerang desa. Mendengar itu, Django marah dan mengeluarkan jurus hipnotisnya. Setelah itu, Nami menjelaskan jika pukulannya tadi untuk menolong Usopp dari hipnotis Django.
Meski begitu, Nami tetap marah karena Usopp berkata jika itu adalah hartanya. Melihat dua orang debat kusir, Jango pun menyuruh anak buahnya maju yang disambut senjata paku Usopp dan Nami. これでも食らえ。まきびし Setelah berhasil menyerang, Nami pun pamit istirahat pada Usopp. Namun saat akan kabur, rupanya Nami salah lempar paku dan membuatnya terkurung bersama Usopp. Saat marah inilah, tiba-tiba Usopp diserang dari belakang. 邪魔だっつったろ Mendapat luka parah, Usopp pun tidak membiarkan penyerang bergerak bebas. Nami yang berusaha menolong pun juga tak luput kena serang. Melihat penyerang menembus pertahanan, Usopp pun hanya menangis. Dan tiba-tiba, semua penyerang terlempar kembali. Dan muncullah Luffy dan Zoro dengan kekesalannya pada Usopp dan juga Nami. ナミてめえよくも俺を足毛にしやがったな。ウソップこの野郎。だってどっちかちゃんと言ってけ。 Setelah itu, terlihat Klahadore alias Kuro yang kesal menunggu anak buahnya yang tak kunjung datang menyerang. Kuro pun berdiri dan segera bergerak menuju pantai. Dan One Piece episode ke-12 pun berakhir. Buat yang pengen tahu kelanjutan cerita One Piece ini, kalian bisa like dan juga subrek agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa teman-teman.